Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal SKB Fisika, pembahasan model pembelajaran untuk SKB, UKG, dan PPG. Pada kesempatan kali ini yang saya bahas hanya untuk model pembelajaran. Model pembelajaran yang ada kaitannya dengan fisika. Jadi penerapan model pembelajaran pada fisika. Ya, kita mulai soal nomor 1. Model belajar kolaboratif terdiri dari beberapa jenis. Student Teams Achievement Divisions atau STAD, Teams Games Tournament atau TGT, dan Jigsaw. Perbedaan model belajar kolaboratif dari STAD dan TGT adalah A. Penetapan metode belajar yang optimal, B. Adanya kuis dan turnamen, C. Perubahan perilaku pada peserta didik, D. Metode pembelajaran sebagai given, E. Perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi dicari adalah perbedaan model belajar kolaboratif dari STAD dan TGT itu yang mana. Oke, kita mulai membahasnya. Yang pertama kita harus perhatikan dulu langkah-langkah STAD. Yang pertama, presentasi guru. Kedua, pembentukan tim. Yang ketiga, kuis. Yang keempat, peningkatan individual dan pengakuan tim. Sedangkan langkah-langkah TGT adalah identifikasi masalah, pembahasan masalah dalam kelompok, presentasi hasil bahasan masalah dalam kelompok, terus presentasi hasil bahasan masalah dalam bentuk turnamen, dan penguatan guru. Jadi, yang membedakan antara STAD dan TGT adalah kuis dan turnamen. Jadi jawabannya adalah B, adanya kuis dan turnamen. Kalau di STAD diadakan kuis, sedangkan di TGT yang diadakan adalah turnamen. Jadi ada dua istilah yang berbeda. Kita lanjut di soal nomor 2. Dalam pembelajaran, guru fisika memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri untuk menemukan konsep-konsep fisika dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam pemecahan masalah, khususnya penyelesaian soal-soal. Model atau pendekatan atau strategi yang tepat digunakan oleh guru melatih peserta didik menyelesaikan soal-soal adalah, jadi kira-kira model atau pendekatan atau strategi yang mana yang tepat yang digunakan oleh guru dalam melatih peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal. Option A, pendekatan kontekstual, B, pendekatan saintifik, C, inquiry, D, discovery, atau E, problem solving. Jawabannya E ya, yaitu problem solving. Mengapa? Karena model pembelajaran problem solving merupakan model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, kita lanjut di soal nomor 3. Pak Ajam melakukan kegiatan inti pembelajaran sebagai berikut. A. Menayangkan video pengaturan sudut tembak untuk menyesuaikan ketinggian sasaran tembak pada olahraga menembak. B. Mengajukan sejumlah pertanyaan tentang isi tayangan video. C. Membentuk kelompok kecil yang heterogen, menyampaikan tugas kelompok untuk menemukan persamaan lintasan dan jarak tempuh. Dan untuk yang selanjutnya yaitu D. Menyampaikan sejumlah kata kunci sebagai alternatif dalam menjawab pertanyaan. Yang ke E, menjawab fasilitator dan motivator saat peserta didik melakukan kerja kelompok. Yang F, memberi kesempatan pada perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompok masing-masing. Yang G, melibatkan peserta didik menyusun kesimpulan. Jadi ini adalah beberapa poin untuk tahap-tahap dalam PBL. Nah, Pak Ajam menerapkan model pembelajaran A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Cooperative learning, D. Problem solving, atau E. Inquiry.
Nah, dari tahap-tahap tadi yang termasuk tuh yang mana? Ya. Jawabannya A. Discover learning. Mengapa? Karena sintaksisnya dimulai dari stimulus atau berupa video yang ditontonkan oleh guru kepada siswa, terus dimunculkan masalah dalam benak siswa berdasarkan tontonan yang dia nonton. Lanjut, kemudian mengumpulkan data hingga verifikasi data sampai kesimpulan. Itu merupakan sintaksis dari discover learning. Lanjut soal nomor 4. Bu Ani akan mengajar materi fisika tentang getaran dan gelombang. Dia menggunakan alat-alat sederhana dan memilih metode demonstrasi dengan berbagai alasan seperti pernyataan berikut. Kecuali A. Konsep akan lebih mudah diingat karena siswa melihat fakta-fakta secara langsung. B. Tidak banyak memerlukan peralatan laboratorium. C. Penggunaan bahan praktikum supaya tidak boros. D. Keselamatan kerja. Jawabannya adalah E. Keselamatan kerja siswa. Karena untuk materi getaran dan gelombang, jika dilakukan eksperimen, maka tidak membahayakan keselamatan kerja. Ya. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini kegiatan yang termasuk sintaks model proyek based learning adalah yang pertama, membimbing orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keempat, membuat deadline penyelesaian proyek. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Yang termasuk sintaks dalam PBL, Problem Based Learning. Oke, kita mulai membahas melalui tahap-tahap PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi jawaban yang benar adalah yang pertama, membimbing orientasi peserta didik kepada masalah. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3.